Fudail bin Iyad ini salah satu ulama yang sebelum beliau jadi ulama, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, itu perjalanan hidup beliau suram. Nah, ini satu contoh dari buat kita, jangan kita putus asa ke atas kesalahan, atas kekhilafan, atas dosa yang kita gawi. Fudail bin Iyad ini hampir semua kejahatan, kemaksiatan dikerja oleh beliau. Tapi berkat ketemu dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dibukakan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Gara-garanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ikut bermusafir sama satu rombongan, terikutlah dirampok sama rombongan Fudail bin Iyad ini. Dirampok. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih umur belasan tahun. Ditanya berapa yang ada duit pada ikan. Hujjah Syekh Abdul Qadir Jailani ada 1000 dinar. Ini kan disangui oleh ibunya. Pesan ibunya Abdul Qadir Jailani, engkau menuntut ilmu dari Baghdad mau ke Makkah, menuntut ilmu, satu pesan mama, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Nah, ketika itu ditanya, berapa? Ente membawa apa? Kamu bawa apa? Saya bawa uang 1000 dinar. 1000 dinar zamannya ketika itu banyak, tidak sedikit. Ini diperkirakan kan sanggup buat beliau menuntut ilmu di negeri Makkah atau di Makkah Nugada. Dilihatin ternyata benar. Ternyata bujur, ada 1000 dinar. Tahajud ini, anak halus ini, kata Fudail bin Iyad, kenapa jadi kadang mau berdusta? Padahal dia hanya berdusta, kami percaya. Kenapa? Sesuai kadang mungkin ini kekanakan halus gini memegang duit 1000 dinar. 1000 dinar, pokoknya banyak lah. Mungkin ya puluhan juta. Puluhan juta. Nah, terpikirlah di hati Fudail bin Iyad untuk kembali, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang kisahnya. Alhasil Fudail bin Iyad ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai mengatakan dengan kepada seluruh jamaahnya, anak buahku, bagaimana? Bos ini hendak bertobat kepada Allah. Bagaimana, kalian ikut apa enggak? Kata anak buahnya, kami tergantung bos saya. Kalau bos bertobat, kalian bertobat. Kalau bos bertobat, kami harus. Karena ya. Kenapa? Karena atas anjuran Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Kata Syekh, Allah akan memberikan keampunan bagi siapa yang mau benar-benar bertobat. Wa in kana makan, sekalipun bagaimanapun yang digawinya. Nah, dari dasar itulah Al-Imam Fudail bin Iyad bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan putus asa kita di dalam kesalahan. Kadang kan orang merasa banyak maksiat, merasa akan diterima Allah lagi, merasa banyak kesalahan, banyak dosa, merasa jauh daripada Allah. Jangan, dan itu tidak boleh. Sama kita prasangka Allah itu tidak pengampun, Allah tidak penyayang, Allah tidak mengampuni orang. Padahal sudah tahu kita, Allah bersifat Al-Ghafur. Allah bersifat Al-Ghafur itu orang yang maha penyayang, jauh orang yang maha pengampun, lebih daripada pengampun orang yang biasa. Asal kita mau kembali kepada Allah, Allah tidak mandang. Jangankan orang Islam, orang kafir aja yang berbuat macam syirik kepada Allah, kadang beriman kepada Allah, berislam, diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Apalagi kita orang Islam yang masih beriman kepada Allah. Karena satu dosa yang paling besar daripada dosa-dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Nah, kalau dosa-dosa yang lain itu masih ada pengampunannya, ada diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika syirik kepada Allah tidak ada ampunannya. Dan itu adalah akbarul kabair, paling besar, dosa besar. Nah, yang lain ada masih ampunannya. Atau melewat manusia, misalnya durhaka sama perburuan, minta ampun, datang kepada beliau. Beliau masih hidup dah, beliau sudah tidak ada lagi, dia datang kuburnya. Durhaka kepada kedua orang tua, datang kepada kedua orang tua, minta ampun. Insya Allah keadilan Allah bisa terjadi. Tapi ketika kita tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah,
kalau bakal diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kisah Fudail bin Iyad dan itu orang yang tidak putus asa dan mengaji bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai jadi alim, sampai jadi wali, alim fikih ya, alim ilmu tasawuf ya. Banyak daripada perkataan-perkataan beliau di kitab yang besar-besar. Allahu Allah